Kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Warna Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari sepak bola tanah air. Kevin Verdonk menjalani debut bersama Lille saat kalah 0-3 dari Lens pada Sabtu 20 September 2025. Meski terpilih sebagai pemain terbaik Lille dalam statistik, ia justru mendapat hujatan dari fans di media sosial. Informasi lainnya pemirsa masih seputar sepak bola tanah air. Kabar kurang baik datang dari PSM Makassar. Pelatih Bernardo Tavares kembali menyuarakan keluhan terkait haknya yang belum dipenuhi manajemen klub. Sudah 5 bulan lamanya ia bersama staf pelatih dan para pemain tidak menerima gaji. Pemirsa, inilah Warna Bola selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa baru bisa bergabung H-2 jelang laga kontra Arab Saudi pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan para pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa baru bisa bergabung dengan skuad Garuda 2 hari sebelum laga perdana putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda yang kini ditangani Fatih Kluivert tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Dua laga krusial itu akan dimainkan di Jeddah, Arab Saudi masing-masing pada 8 Oktober 2025. Melawan tuan rumah Arab Saudi, lalu dilanjutkan kontra Irak pada 11 Oktober 2025. Erick Thohir menyebut keterlambatan bergabungnya para pemain dari Eropa disebabkan padatnya jadwal kompetisi di klub masing-masing. Ia menegaskan hal ini juga pernah terjadi saat tim Merah Putih menghadapi Australia pada putaran ketiga sebelumnya di mana para pemain baru bergabung H-2 sebelum pertandingan. Sebagai catatan, saat ini ada sekitar 10 punggawa Garuda yang merumput di luar negeri. Nama-nama seperti Jaitses, Kevin Verdonk hingga Kevin Dix dipastikan akan menjadi tumpuan Kluivert dalam memperkuat lini skuad Garuda. Meski waktu persiapan bersama terbilang singkat, PSSI optimis timnas Indonesia tetap mampu tampil maksimal. Erick menekankan pentingnya menjaga fokus dan memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin, mengingat lawan yang dihadapi adalah tim-tim kuat Asia. Meski terpilih sebagai pemain terbaik Lille versi statistik football, Kevin Verdonk justru mendapat hujatan dari fans di media sosial. Verdonk masuk pada menit ke-18 menggantikan Perrault yang cedera. Bek kiri timnas Indonesia Kevin Verdonk menjalin debutnya bersama Lille di Ligue 1 saat menghadapi RC Lens pada Sabtu 20 September 2025. Dalam laga tersebut Lille harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor telak 0-3. Kevin Verdonk masuk pada menit ke-18 menggantikan Romain Perrault yang mengalami cedera.
Meski baru tampil perdana, Verdonk justru mencatat performa impresif. Berdasarkan catatan FotMob, sang pemain menjadi pemain dengan rating tertinggi di skuad Lille. Namun kenyataan di lapangan hijau tidak sejalan dengan respon publik. Alih-alih mendapat pujian, Verdonk justru dihujat oleh sejumlah fans Lille di media sosial. Mereka menilai debut sang bek kiri belum cukup memberi dampak positif, terlebih ketika timnya tumbang lewat 3 gol yang dicetak Said, Taufin, dan Fofana. Lille sendiri mendatangkan Calvin Verdonk pada 1 September 2025 dengan biaya transfer 3 juta euro dari NEC Nijmegen. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kekuatan sektor kiri Les Dogues yang kerap bermasalah musim lalu. Meski mendapat hujatan, peluang Verdonk untuk kembali tampil terbuka lebar. Kondisi cedera yang dialami Perrault membuat dirinya berpotensi menjadi starter. Saat Lille menjalani laga Liga Eropa melawan Brann pada Kamis 25 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kembali menyuarakan keluhan terkait haknya yang belum dipenuhi manajemen klub. Sudah 5 bulan lamanya ia bersama staf pelatih dan para pemain tidak menerima gaji. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares kembali menyuarakan keluhan terkait haknya yang belum dipenuhi oleh manajemen klub. Tavares mengungkapkan sudah 5 bulan lamanya ia bersama staf pelatih serta para pemain tidak menerima gaji. Situasi tersebut menurutnya bukan sekedar memengaruhi profesionalitas tim, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari para pemain dan staf. Hal ini diungkapkan Tavares jelang PSM Makassar melawan Persija di Super League pada Minggu 21 September malam waktu Indonesia Barat. Menurut Tavares, keterlambatan gaji bisa memengaruhi penampilan pasukannya. Masalah klasik ini kembali mencuat di tengah performa buruk Juku Eja pada awal musim Super League 2025-2026. Dari 4 pertandingan pertama, PSM gagal meraih kemenangan dan terpuruk di dasar klasemen sementara. Kondisi keuangan klub yang tersendat dituding menjadi salah satu faktor yang mengganggu konsentrasi tim. Tavares menegaskan meski enggan menjadikan masalah gaji sebagai kambing hitam, ia tidak bisa menutup mata bahwa persoalan tersebut sedikit banyak memengaruhi mental bertanding para pemain. Keterlambatan pembayaran gaji dan bonus memang bukan hal baru bagi PSM Makassar. Klub berjuluk Juku Eja itu kerap mengalami kendala finansial dalam beberapa musim terakhir. Kini masalah tersebut kembali muncul di saat tim sedang membutuhkan stabilitas untuk bangkit dari keterpurukan.
Kiper Emil Audero kembali jadi pahlawan Cremonese setelah tampil impresif dalam hasil imbang 0-0 melawan Parma pada pekan ke-6 Liga Italia 1. Catatan clean sheet ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Cremonese atas Parma di Serie A. Laga pekan ke-6 Liga Italia 2025-2026 antara Cremonese dan Parma di Stadion Giovanni Zini berakhir tanpa gol. Minggu 21 September 2025 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan ini menjadi panggung bagi kiper Cremonese, Emil Audero, yang tampil impresif dan memastikan timnya meraih hasil imbang 0-0. Tambahan 1 poin membuat Cremonese kini mengoleksi 8 angka dari 6 pertandingan, sementara Parma sedikit lebih unggul dengan 9 poin. Sejak menit awal, Parma tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun Audero tampil gemilang di bawah Mistar, termasuk menggagalkan peluang emas cara lampos Liko Giannis dan Dennis Mann. Cremonese sesekali membalas lewat serangan balik cepat, tetapi penyelesaian akhir yang buruk membuat mereka gagal mencetak gol. Pertahanan Parma juga bermain disiplin hingga laga usai. Sementara itu, hasil imbang ini memperpanjang catatan clean sheet Audero menjadi 4 laga beruntun di Liga Italia musim ini. Dari sisi rekor pertemuan, Cremonese juga mempertahankan catatan tak terkalahkan atas Parma di Serie A dengan 5 kemenangan dan 4 hasil imbang dari 9 pertemuan terakhir. Pada laga berikutnya, Cremonese akan menghadapi Como Sabtu 27 September 2025. Manchester United meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea di Old Trafford. Dalam laga ini dua pahlawan setan merah Bruno Fernandes dan Casemiro mencetak gol. Chelsea hanya mampu memperkecil skor lewat Trevoh Chalobah. Manchester United meraih kemenangan tipis 2-1 atas Chelsea pada laga Premier League di Old Trafford pada Sabtu malam tadi. Pertandingan berlangsung penuh drama sejak menit awal setelah kiper Chelsea Robert Sanchez diganjar kartu merah pada menit ke-5. United memanfaatkan situasi dengan gol Bruno Fernandes pada menit ke-14 yang sekaligus menjadi gol ke-100-nya di Premier League. Casemiro mengandalkan keunggulan lewat sundulan pada menit ke-37, namun tak lama kemudian ia justru mendapat kartu merah sehingga United harus bermain dengan 10 pemain di babak kedua.
Chelsea mencoba bangkit dan memperkecil ketertinggalan lewat gol Trevoh Chalobah di menit ke-80. Meski mendapat tekanan, United berhasil menjaga keunggulan hingga laga usai. Bruno Fernandes dinobatkan sebagai Man of the Match berkat performa bintangnya. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi tim asuhan Ruben Amorim setelah hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya. Megawati Hangestri menghadapi ujian berat di musim perdananya bersama Manisa BBSK. Setelah absen di sejumlah laga uji coba, posisinya mulai terancam menyusul racikan baru pelatih Görkem Kazan yang dinilai cukup menjanjikan jelang bergulirnya Liga Voli Turki 2025-2026. Megawati Hangestri Pertiwi langsung mencuri perhatian sejak resmi diumumkan bergabung dengan klub voli Turki, Manisa BBSK. Debutnya di turnamen pramusim Verdi Zerek 2025 berlangsung gemilang. Pemain berjuluk Megatron itu tampil meyakinkan, memberi kontribusi penting, dan berhasil membawa Manisa menjuarai turnamen dengan rekor sempurna. Namun euforia awal tersebut tak berlangsung lama. Sejak diperkenalkan pada 4 Juli 2025, media lokal Turki menegaskan bahwa Megawati bukan sekedar pemain pelapis, melainkan bagian dari proyek besar Manisa BBSK untuk membangun kekuatan baru. Sayangnya, absensi Megawati dalam 3 laga uji coba terakhir karena pulang ke Indonesia membuat posisi sang bintang terancam. Pelatih Görkem Kazan terpaksa memutar strategi dengan menduetkan Dennis Emerly dan Duygu Kuncu sebagai poros serangan. Hasilnya cukup positif. Manisa mencatat 1 kemenangan, 1 imbang, dan hanya sekali kalah saat menghadapi klub divisi utama. Eksperimen tersebut menambah kepercayaan diri sang pelatih, bahkan tanpa kehadiran Megawati. Situasi ini menjadi sinyal bahaya bagi Megatron. Jika tak segera tampil impresif setelah kembali, peluangnya tergeser dari skuad inti semakin besar. Kini Megawati dituntut bekerja ekstra keras untuk membuktikan kualitasnya di musim perdananya di Turki. Dengan Liga Voli Turki 2025-2026 yang akan dimulai Oktober mendatang, setiap menit bermain akan sangat menentukan nasibnya. Kabar terbaru menyebut Megawati baru akan kembali ke Turki bulan depan. Itu berarti waktunya semakin singkat untuk meyakinkan pelatih bahwa dirinya layak menjadi andalan utama Manisa BBSK.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.